Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, salam sejahtera. Kita boleh kembali bersama-sama pada saat ini untuk melakukan renungan kebaktian rumah tangga untuk hari Rabu tanggal 16 September tahun 2020. Mari kita awali bersama dengan doa. Bapa dalam sorga, kami hadir ke hadapan hadirat-Mu dalam sukacita dan juga di dalam syukur, karena kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu nyata. Sapalah kami dengan firman-Mu dan kuasa Roh Kudus yang menyertai kami. Amin. Bapak Ibu, saya akan merenungkan bagian Alkitab dari kitab Kejadian pasal 30. Ayatnya yang 43 saja yang menjadi fokus renungan. Namun kalau Bapak Ibu berkenan, bacalah dari ayatnya yang ke-25. Jadi Kejadian pasal 30, ayat 25 sampai dengan ke-43. Namun fokus renungan kita pada saat ini adalah ayatnya yang ke-43. Yang begini katanya, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing, domba, budak perempuan, dan laki-laki, unta, dan keledai. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sesungguhnya Tuhan sejak awal menciptakan manusia. Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita bukan hanya sekedar akal pikiran, bukan hanya sekedar kemampuan untuk berpikir, atau juga kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang kudus, dan mana yang berkenan ke hadapan hadirat Tuhan. Ataupun juga membedakan mana yang buruk, mana yang jelek, dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Namun Allah juga mengaruniakan kita daya kreatif. Sebagaimana kita pun juga diciptakan, maka kita pun juga memiliki daya cipta. Kita bisa menciptakan segala sesuatu dan membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Bapak Ibu bisa bayangkan, mungkin handphone yang Bapak Ibu pegang saat ini, dan juga media di mana saya bisa menyampaikan khotbah atau firman Tuhan kepada Bapak Ibu, semuanya adalah melalui teknologi. Teknologi ini adalah bagian dari kecerdasan manusia. Bagian dari akal pikiran yang Tuhan anugerahkan kepada manusia. Sekaligus dari akal pikiran, kemampuan berpikir, dan juga kemampuan mencipta, itulah yang membuat dari yang tidak ada semuanya menjadi ada. Nah, saudara, bagaimana Tuhan mengaruniakan daya kreatif? Itulah juga yang ada pada kita pada saat ini ketika kita membaca bagian kitab Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 30 ini yang bercerita mengenai Yakub. Setelah Yakub menikahi dua saudara, yaitu Lea dan Rahel. Mereka punya anak, lalu kemudian setelah lahir anaknya Yusuf, lalu kemudian Yakub bertanya kepada Laban pamannya, selama ini saya sudah bekerja untuk Anda. Dan bahkan dulu ketika saya belum bekerja, Pak Laban ini tidak terlalu kaya. Dan juga ternaknya tidak terlalu banyak. Tetapi setelah saya bekerja sekian lama, tidak hanya saya pun juga mendapatkan anak-anaknya Lea dan Rahel, tapi juga ternak Anda begitu banyak, Pak Laban. Apakah saya harus terus bekerja pada Anda? Ataukah saya juga boleh mempunyai kehidupan sendiri? Inilah saatnya saya berpisah dan memisahkan diri.
supaya saya pun juga bisa menghidupi diri saya sendiri dan keluarga saya. Kalau begitu, berikanlah apa yang terbaik, apa yang menjadi hak kamu, kata Laban. Lalu apa yang Yakub katakan? Tidak, biarkan saya bekerja lebih jauh. Namun setiap kambing domba yang berwarna bintik-bintik, ataupun juga kambing domba yang berwarna hitam atau belang-belang, itu adalah, biarkan itu menjadi milik saya. Dan kambing domba yang berwarna putih semuanya itu adalah milik Anda. Saudara yang kekasih, itu adalah sebuah perjanjian. Apa yang dilakukan oleh Yakub? Yakub pun juga secara kreatif, dia bagaimana supaya kambing domba ini pun juga bisa mempunyai anak-anak yang belang, yang bintik, ataupun juga yang hitam warnanya. Saudara, sehingga ketika itu dia melakukan sedemikian rupa, maka dalam bagian Alkitab yang kita baca, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub. Dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di satu pihak bertambah-tambah, sangat bertambah-tambah harta Yakub, itu adalah berkat Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan yang memberikan akal pikiran, Tuhan yang memberikan daya berpikir, Tuhan yang memberikan daya kreatif. Dan bahkan Tuhan juga yang memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga ia boleh bekerja dan bisa bekerja. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di satu pihak harta Yakub bertambah-tambah adalah anugerah dan berkat Tuhan. Tetapi di pihak lain adalah Yakub yang memanfaatkan anugerah dan berkat Tuhan itu dengan baik. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara, kita semua juga dikaruniai Tuhan kemampuan untuk berpikir. Kita semua juga dikaruniai Tuhan kecerdasan. Kita semua juga dikaruniai Tuhan akal, pikiran, dan kemampuan untuk menciptakan daya cipta, daya kreasi, dan kreatif. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selain kekuatan dan daya kesehatan yang ada pada kita itu adalah berkat Tuhan, tapi juga akal pikiran kreatif dan kemampuan kita untuk berpikir juga adalah berkat Tuhan. Saudara, kita tidak mungkin bisa mengubah hidup hanya dengan mengeluh. Kita tidak mungkin bisa mengubah hidup hanya dengan bersungut-sungut. Kita pun juga tidak mungkin meningkatkan taraf kehidupan kita atau membuat kehidupan kita menjadi lebih baik hanya dengan menunjuk-nunjuk, menyalahkan orang lain, bersungut-sungut, marah-marah tiap hari. Tapi yang sangat mungkin untuk mengubah hidup kita dan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik, saudara, ketika kita menggunakan segala berkat Tuhan berupa kekuatan kesehatan dan juga berkat Tuhan dalam daya kreatif dan kemampuan kita untuk berpikir. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan sudah memberkati kita dengan segala yang baik. Karena itu pakailah, gunakanlah, manfaatkanlah semua berkat Tuhan itu dengan sungguh, sehingga kita boleh mampu diubahkan hidup kita. Dan segala yang ada boleh Tuhan tambah-tambahkan, sehingga kita pun juga hidup dalam sukacita dan sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, di tengah-tengah pandemik pada saat ini, dan bahkan di tengah-tengah berbagai macam kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, dan juga berbagai macam pergumulan-pergumulan, kami percaya kami tidak boleh berhenti dengan bersungut-sungut. Kami pun juga tidak boleh menyalahkan. Kami pun juga tidak boleh menggerutu, ataupun juga kami mengumpat atau menyumpahi orang. Tapi biarlah di saat ini Tuhan, dengan kerendahan hati dan dengan kesungguhan, sambil kami terus menyadari bahwa Tuhan sudah menganugerahkan kekuatan dan kesehatan, Tuhan sudah menganugerahkan kemampuan untuk berpikir dan daya kreatif. Karena itu Bapa dalam sorga, ajari kami untuk menggunakan segala berkat Tuhan ini untuk kemuliaan nama Tuhan, melalui karya, melalui usaha dan perjuangan setiap kami
di lahan kami masing-masing. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup kami dan masa depan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.